Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal fata man yaqulu laisal fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha anadha. Sa'imtu takalifal hayati wa man ya'is tamanina haulan la abalaka yas'am wa man yaku dzu fadlin fayabkhal bi fadlihi ala qaumi yustaghdha anhu wa yutmam wa man haba asbabal manaya yanallahu wa in yarqa asbabas samai bisullamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahibu bikum ayyuhal ikhwah wa as'adakumullah lailatakum kaifa halukum jami'an ayyuhal ikhwah. Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah wal afiyah. Innal hamdalillah wa syukrulillah qadarna ala ta'allum maratan ukhra huna ma'i wa yumkin hadzal liqa yu'addu al-liqa al-akhir binisbah ad-dirasah ma'i ya. Jadi mungkin pertemuan ini mungkin pelajaran terakhir di kelas takalam bersama Ana ya. Itu masih bisa bertemu Ana di ya meskipun nggak di takalam atau dimanapun itu masih bisa mungkin, tetapi ini pertemuan terakhir untuk pembelajaran bersama Ana di kelas takalam. Wa al-yaum sawfa nata'allam anil maqati wal asalib. Hari ini kita akan belajar anil maqati, tentang maqati wal asalib wal uslub. Nah, lakin qabla bidayati dars sa'alukum awalan hal araftumuni hal qad araftum bi qad nasitum jami'an. Apakah antum masih ingat Ana atau antum sudah lupa? Masih ingat, Ustaz? Naam. Ya, Ana tanya coba. Khairul Azhar mawjud? Ya, man ismi? Siapa nama Ana? Ismuka Asad Afgan. Min aina ji'tu? Dari mana Ana berasal? Ji'tu min Kediri, Ustaz. Ya, ji'ta ya, bukan ji'tu. Oh, ji'tu lagi. Ji'ta Asad Afgan. Asad Afgan. Asanta barakallahu fik. Mana tanya Fairuz ada? Zabadia. Mawjud Ustaz. Kam umri hal arafti? Arba'un wa ishrun. Tamam, ahsanti. Soh. Jahid. Naam, azunnu qad ta'araftum ma'i wa ana kadzalika qad araftu ba'dun minkum. Ana juga udah tahu beberapa dari kalian, soalnya kemarin udah ada beberapa pertemuan, ada juga yang apa namanya? Yang pernah nasaf atau pernah ngechat Ana, jadi mungkin Ana udah agak kenal ya, nggak seperti pertemuan pertama dulu. Kita masih belum kenal, dan sekarang la nas'ur ya, kita tidak terasa bahwasanya sekarang udah pertemuan terakhir bersama Ana. Lakin la ba'sa ala kulli hal, yang namanya apa namanya? Ada pertemuan pasti ada perpisahan. Lakin la nuridu hadza, lakin at-ta'allum la budda an tastamir ya. Yang meskipun kita sudah nanti nggak belajar lagi, Ana Arab antum nanti masih melanjutkan bahasa Arab. Tayyib, al-an naud ila dars, kita kembali ke pelajaran lagi. Kemarin tadi laisa bil amsi lakin min jadid qultu al-asalib wal maqati. Tadi ngomong tentang uslub dan maqati. Fama ma'na al-maqati wal asalib? Apa artinya al-maqati wal asalib? Nah, top'an kilahuma jama' min uslub wal maqta'. Jadi maqati itu adalah jamak dari maqta', wa amal asalib jam'un min uslub. Sedangkan asalib ini adalah jamak dari uslub. Tapi apa artinya maqta' dan uslub ini? Man ya'rif? Man yastati an ya'ti ilaina bitta'rif. Siapa yang bisa mengasih pengertian dari maqta' dan uslub ya? Kalau antum ngomong tentang maqta' ya, ini diambil dari kata qata'a yaqta'u. Apa artinya qata'a yaqta'u? Memotong. Asariqu wasariqatu faqta'u. Ya.
Oh, kalau dalam Al-Quran as-sariqu was-sariqu faqta'u aydiyahum. Jadi orang-orang yang mencuri laki-laki atau perempuan potonglah tangannya. Naam, qata'a yaqta'u dari kalimat memotong. Kan qata'a yaqta'u dari kalimat memotong. Qata'a yaqta'u bimakna memotong, artinya memotong. Maqta' ini dari kalimat memotong. Tapi maqta' ini adalah potongan-potongannya. Jadi potongan-potongan kata yang mana ini bermakna satu ya, bermakna satu. Kalau kita pisah nanti maknanya udah beda-beda lagi. Itu maksud maqta' ya. Sedangkan uslub itu adalah gaya bahasa ya. Jadi kalau antum di Al-Qur'an itu ada namanya uslubul Qur'an, uslubul Qur'an. Nanti ada di hadis ada uslubul hadis. Nanti ada kita ngomong sama orang ada uslubul khitab, ada uslub-uslub yang lain. Jadi uslub itu adalah gaya bahasa ya, gaya bahasa. Jadi antum kalau belajar Al-Qur'an atau belajar balaghah, bukan belajar Al-Qur'an ya. Maksudnya belajar balaghah yang ada dalam Al-Qur'an itu gaya bahasanya beda banget ya. Dan itu yang dimaksud uslub Al-Qur'an yang mana tidak ada seorang pun bahkan penyair-penyair atau orang ahli bahasa yang orang Arab sana atau bahkan sekitar-sekitarnya nggak akan bisa ya. Wa in kuntum fi raibin, itu ada ayatnya ya, mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mimislih ya. Tapi nggak ada yang bisa yang bisa membentuk atau tidak ada yang bisa membuat seperti Al-Qur'an. Ya, ini salah satu mukjizat dari Al-Qur'an bahwasanya emang Al-Qur'an itu mukjizat bukan berasal dari nabi ya. Bayangkan saja nabi itu ummi ya, apa artinya ummi? Ummi mana ummi? Tidak bisa menulis dan membaca. Buta aksara. Nah, jadi tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, tapi bisa bikin tapi bisa melantunkan Al-Qur'an yang sangat indah pada waktu itu. Pasti orang-orang kok bisa ini? Padahal kalau penyair-penyair kan wajar karena dia nggak ummi, bisa membaca, bisa menulis. Tapi Al-Qur'an ini kalau kita ngomong nabi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, itu bukan ejekan tapi malah pujian. Kenapa bilang pujian? Bahkan ulama-ulama biasanya an-nabi al-ummi. Al-ummi itu padahal artinya tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tapi ini sebuah pujian karena ya ini benar-benar asli dari Allah, makanya itu disebut pujian ya. Kembali lagi ya, itu tadi penjelasan uslub dan maqta'. Kita tadi agak melenceng sedikit ya, agak cerita-cerita dikit. Lakin man yurid an yas'al anil uslub wal maqta'. Ayo mau nanya? Contoh. Hunaka man yas'al anil misal. Tadi ada yang bertanya tentang contoh. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh-contohnya. Jadi hari ini kita akan belajar maqta' dan uslub. Ini adalah potongan kalimat dan gaya bahasa yang mana ini sudah jadi. Kita tinggal ngafal. Ya, contohnya di sini bisa dikatakan bahwa. Bisa dikatakan bahwa ini bahasa Arabnya. Coba ikutin bareng-bareng ya. Yumkinul qaul bi anna. Wa isnani salasah. Yumkinul qawlu bi anna. Maratan ukhra, sekali lagi. Yumkinul qawlu bi anna. Yumkinul qawlu bi anna. Jadi ini artinya bisa dikatakan bahwa, dan kita harus menghafal ini ya. Jadi maqta' atau uslub ini kita hafalkan, baru setelah itu kita tambahkan kalimat-kalimat setelahnya. Di sini ada contoh, bisa dikatakan bahwa matakalam adalah markas bahasa. Yumkinul qaul bi anna ma'had takallam ibaratun an markaz. Ini markazi harusnya. Atau mutba'i. Salah tulisan ya. Coba ikutin bareng-bareng. Yumkinul qaulu bi anna ma'had takallam ibaratun an markazil lughah wa isani salasa. Yumkinul qawlu bi anna ma'had takallam ibaratun an markazil lughah. Nanti artinya bisa dikatakan bahwa mata kelam adalah markas bahasa. Ana bikin contoh yang lain ya. Ukti lakum wa adrib lakum al-misal al-akhor. Contoh yang lain. Jadi nanti kita taruh yumkinul qaul bi anna di awal ya. Ya, contohnya yang lain bisa dikatakan bahwa bahasa Arab adalah bagian dari agama Islam. Bahasa Arabnya kita kasih bisa dikatakan bahwa dulu yumkinul qaul bi anna. Bahasa Arab berarti apa tadi? Yumkinul qaul bi anna al-lughatal arabiyyah. Lughatul arabiyyah.
Min dinillah. Bagian apa? Antum kalau dalam Al-Quran bagian 1, bagian 2 itu apa itu? Ba'dun. Ba'd. Bukan, kan ada Al-Baqarah itu bagian 1, 2, dan 3. Apa itu? Juz'un. Juz ya. Nah, mumtaz juz ya. Juz itu bagian ya. Juz'un itu artinya bagian. Jadi kita pakai juz'un. Yumkinul qaul bi annal lughatal arabiyyah juz'un. Bagian yang tidak terpisahkan. Yang tidak terpisahkan itu bahasa Arab la yatajazza min dinil Islam. Jadi tadi ya ada contoh bisa dikatakan bahwa bahasa Arab adalah bagian yang tak terpisahkan dalam agama Islam. Tadi bahasa Arabnya yumkinul qaul bi anal lughatal arabiyyah juz'un la yatajazza min dinil Islam. Jadi seperti itu ya. Ini makto yang pertama atau uslub yang pertama. Ya, sekarang man yurid an yad'ha fil jumlah au fil misal. Sautil hadiah ya, analisis hadiah. Analisis PDF lagi. Man yastati. Ana satu lagi, ana fullback juga, ana follow IG ya. Bisa dikatakan bahwa man yurid an yujarrib mawjudah au mawjud. Ana. Ya, tafadhal fadlil. Yumkinul qawlu bi anna Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi ahsanu mufassirin fi hadzal zaman. Ahsanu mufassir fi hadzal zaman. Mumtaz, ada al-mithal ar-ra'i. Bagus nih contohnya. Artinya apa tadi? Bisa dikatakan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu sebaik-baik mufassir di ini zaman. Zaman ini ya. Di zaman ini. Tamam. Ada jayyid ya. Jadi itu salah satu contoh ya. Naam. Man yurid an yadrib misalan ala qor. Ini masih banyak sih. Ya, kita satu-satu aja. Jadi yumkinul qaul bi anna ini contohnya seperti tadi ya. Tinggal kalian tambahin. Kalau misalkan bisa dikatakan bahwa kamu, nanti gimana? Bi anna anta, bukan kayak gitu ya, tapi pakai dhamir muttasil bi annaka ya. Ya, bisa dikatakan bahwa kamu adalah orang terpintar di kelas ini. Nanti kita ngomongnya yumkinul qaul bi annaka, pakai dhamir muttasil, bukan anta ya. Anta itu dhamir munfasil. Tapi kalau ka itu dhamir muttasil. Yumkinul qaul bi annaka amharut tullab fi hadzal fasal. Atau kamu murid yang paling rajin bi annaka ansyatut tullab fi hadzal fasal. Nanti saya antum bikin contoh-contoh itu ya. Hadzal maqta wal uslub al awal, bisa dikatakan bahwa anak kasih bahasa Indonesianya, kalian terjemahkan ya. Ya. Bareng-bareng. Saya bisa dikatakan bahwa dia adalah, yang gampang aja deh. Yang gampang. Bahwa dia adalah orang yang terkaya di Indonesia. Apa Dianya perempuan atau laki-laki ya? Rojul. Yumkinul qaul, bahwa dia apa? Nahu. Bi annahu. Ya, terus orang terkaya pakai apa itu? Agni apa? Agnia itu jamaknya ya. Pakai ismu tafdil. Jadi kalau tadi mahirun jadi amharu, itu mahirun itu pintar. Kalau amhar lebih pintar. Kalau goniun itu kaya. Kalau lebih kaya apa? Agna. Ya, agna rojul. Jadi kan orang terkaya. Karena ini laki-laki jadi agna rojul atau agnal insan juga bisa. Di Indonesia tinggal tambahin ya. Bi Indonesia. Pakai bi atau vi? Nah, ini pasti antum ada yang nanya ya. Antum kan kalau di pondok antum biasanya ada yang pakai bi Ma'had di Darussalam atau di Jakarta, di Surabaya, pakai bi atau vi? Manya Arif.
Antum pernah dengar nggak yang di daerah antum atau di kampus antum pakai bi? Misalkan bi jamiati gini-gini. Man yasma bil marrah. Ada yang pernah dengar? Ya. Kenapa pakai bi? Padahal kan harusnya kalau di kan fi kan. Nah, ini jawabannya kilahuma sahih, tapi kalau untuk yang menunjukkan daerah yang atau sesuatu yang ada nama itu biasanya pakai bi ya. Sesuatu yang ada nama pakai bi. Kalau kita ngomong di masjid, masjid kan umum ya. Itu nggak bisa bil masjid. Harusnya fil masjid. Kalau di sekolah ya fil madrasah karena umum. Tapi kalau kita sebutkan namanya, misalkan di universitas kayak gini-gini, nah itu bisa pakai bi jamiah. Atau daerah kan khusus ya. Daerah kan ya cuma itu saja kan. Kalau kita ngomong Jakarta ya, Jakarta pasti yang ibu kota itu yang di Jawa Barat itu kan khusus. Bisa pakai bi ya. Ya. Tapi pakai fi juga bisa. Cuma kalau bi kan aslinya artinya dengan ya, artinya dengan aslinya. Tuh, Nastamir, Nastanifu. Ada pertanyaan nggak tentang yang pertama ini? Melayujat. Ba'da memuaskan. Ismawalan ya. Ana baca. Ini nggak ada harokatnya ya. Silakan di harokatin. Yurwil ghalil wa yashfil alil. Sekali lagi ya, marotan ukhra. Yurwil ghalil wa yashfil alil. Yurwil. Naam, karir. Qalidu ba'di. Yurwil ghalil wa yashfil alil. Wasani salasa. Yurwil ghalil wa yashfil alil. Marotan ukhra. Sekali lagi. Wahid, isnani, salasa. Yurwil ghalil wa yashfil alil. Awakna. Memuaskan. Artinya memuaskan. Ini salah satu uslub dan makto yang mana kalau kita artikan satu-satu beda artinya ya. Jadi memuaskan itu aslinya ya dari kalimat aslinya kalau kita ngomong memuaskan secara bahasa itu bahasa Arabnya apa? Jadi kalimat ini ya, orang yang puas itu bahasa Islamnya atau bahasa Arabnya apa? Misalkan dia puas dengan keadaannya atau puas dengan segala keadaan sesuatu. Ada ya istilah dalam Islamnya ada. Antum pernah dengar qanaah? Qanaah? Apa artinya qanaah? Adanya. Merasa cukup. Iya, ini qanaah itu dalam bahasa Arab artinya puas ya, puas. Jadi kalau ada orang yang antum harus qanaah itu maksudnya bersyukur atau merasa cukup, itu qanaah. Nah, secara arti bahasa Arab itu adalah puas ya. Saya puas dengan sekolah di sini. Nanti bisa pakai qanaah yakna'u ya. Qanaah itu bidirosah bihadzal jami'ah. Memuaskan itu ya. Aslinya qanaah. Memuaskan itu aslinya qanaah yakna'u. Qanaah itu memuaskan juga, tapi di sini yurwil ghalil wa yashfil alil. Nah, ini di sini lebih masuk makto dan uslub ya. Kalau kita artikan satu-satu ini artinya berbeda. Ya, yurwi itu kalau secara arti itu adalah orang yang haus ya. Antum yurwi itu bahasa Arabnya melepas dahaga lah. Ghalil itu orang yang haus, berarti yurwil ghalil itu melepas dahaga orang yang haus. Wa yashfi al-alil, syifa artinya apa? Menyembuhkan. Al-alil itu sakit ya, jadi menyembuhkan orang sakit. Jadi ini artinya beda sekali, tapi ini adalah yang namanya uslub atau makto seperti ini. Ya, yurwil ghalil wa yashfil alil ini kita harus artikan satu, nanti bisa menjadi arti memuaskan. Ini sebuah balagoh ya, ini sebuah balagoh dalam bahasa Arab. Contohnya, al-misal, ceramah Ustaz Zauki seputar permasalahan pemuda sangat memuaskan. Muhadaratul Ustazah Uki Setiana Dewi haula qodiyatis syabab yurwil ghalil wa yashfil alil. Ya, jadi yurwil ghalil wa yashfil alilnya ditaruh di akhir ya. Ditaruh di akhir.
Ya, contoh lagi ya, yang gampang saja. Pembelajaran hari ini sangat memuaskan. Ya, sangat itu nggak perlu ditambahin ya, sangat udah termasuk di sini. Pembelajaran hari ini apa? Pembelajaran dulu. Dirasa. Hari ini? Ayo. Pembelajaran itu bisa kalau di Rosa itu lebih ke ini yang agak panjang gitu ya. Di Rosa itu yang kayak belajar itu yang maksudnya yang di kuliah itu kan panjang itu di Rosa. Tapi kalau pembelajar yang hari ini saja itu lebih ke darsun atau taklim ya, darsun atau taklim. Jadi ada istilah-istilah seperti ini. Kalau kita ngomong di Rosa itu pembelajaran yang panjang. Tadi makanya Ana bilang kuliah itu di Rosa bil Jamiah itu kuliah karena panjang. Atau sekolah itu juga panjang di Rosa bil Jamiah. Tapi kalau pembelajaran yang hari ini saja, nah itu bahasa Arabnya darsun atau taklim. Nah, kalau kita ngomong pembelajaran kita hari ini berarti ditambahin domir juga. Darsuna al-yaum yurwil walil wa yashfil alil. Ya, seperti itu ya. Tapi ikutin bareng-bareng. Darsuna al-yaum yurwil ghalil wa yashfil alil. Wa isnani salasa. Darsuna hadzal yaum. Nah, nggak perlu pakai hadza, langsung saja. Darsuna al-yaum. Al-yaum itu bisa masuk hari ini. Darsuna al-yaum yurwil ghalil wa yashfil alil. Ikutin. Darsuna al-yaum yurwil ghalil wa yashfil alil. Ada bermakna memuaskan. Man yurid an yadrib misalan. Ada yang bisa memberikan contoh. Mislu al-misal awal ya. Seperti yang di contoh pertama tadi nanti anak kasih hadiah juga. Tafadhol. Nggak usah yang susah-susah ya, yang gampang saja kayak pelajaran kita atau misalkan ya terserah mau kalian apa saja. Ada? Ya kalau nggak ada bahasa Indonesianya saja nanti kita terjemahkan bareng-bareng. Sebutkan bahasa Indonesianya saja. Kalau benar-benar nggak ada lagi yang tunjuk orang ya, masa bahasa Indonesia nggak bisa sih harusnya. Ada nggak yang bahasa Arab dulu? Sauti al-hadiah. Siwa Fadlil ya, Siwa Fadlil. Yang lain dulu ada? Layujat. Cuma ada bahasa Indonesia dulu, ada? Al-Lughal Indonesi. Sangat memuaskan dikasih tambahan Indonesianya. Nggak ada lagi ya. Saat harfakot ya. Coba Elis tadi, maujudah Elis. Ustaz. Coba bahasa Indonesia saja, sangat memuaskan. Apa? Kasih contoh. Kasih depannya. Apa yang memuaskan? Bisa, Elis? Sukanya apa? Suka makan atau suka nonton atau suka ngapain biasanya? Atau dengerin? Makan. Ya udah makanan apa? Suka makan apa? Nggak usah makanan ya. Restoran ya. Makanan di restoran ini sangat memuaskan. Ya udah gitu aja kan gampang. Sekarang kita terjemahkan ya. Makanan apa bahasa Arabnya? Al-mat'am. At-ta'am. Ya, kalau mat'am tadi restoran ya. Jadi at-ta'am Mat'am. di restoran ini. Fi hadzal mat'am ya. At-ta'am fi hadzal mat'am. Atau bisa al-idam ya. Al-idam itu lebih ke lauk ya. Tapi kalau makanan itu luas ya. Umum at-ta'am fi hadzal mat'am yurwil ghalil wa yashfil alil. Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Ya, antum bisa rubah pakai apa saja ya. Pakai hobi antum atau pakai yang antum suka, bisa antum masukkan di sini. Ya, sekarang ada nggak yang bisa pakai bahasa Arab? Memuaskan. Lain tadi Fadlil.
Sa utihu fursan lil akhir. Nilai apa Ustaz bahasa Arabnya? Apa? Nilai. Mulai apa? Nilai. Madana kula rubiatan nilai. Result. Result ya. Tulisan Inggrisnya result, tapi bacanya apa? Result. Lupa bacanya. Yang penting baca bukan result ya. Kalau bahasa Arabnya an-natijah ya, an-natijah. Natijatun. Coba. Artinya kasih contoh. Syifa tadi. Tadi yang bilang Syifa dulu. Syifa Ustaz. Ya. Atial misal. Logah Indonesia dulu Ustaz. Bahasa Indonesianya dulu. Bahasa Indonesia gimana? Langsung ke bahasa Arabnya apa gimana? Ya tafadhol. Silakan. Kilahuma. النتيجة اختبار في هذا السنة يروي الغليل ويشفي العليل. صحيح Allah. Secara bahasa, secara arti sudah benar, tapi secara susunan kita pakai mudhof ilaih ya, mudhof ilaih. Jadi bukan an-natijah al-ikhtibar. Kalau pakai idhofah jadi gimana? Oh iya. Natijatul Ikhtibar. ikhtibar. Natijatul ikhtibar langsung kayak gitu ya. Nah, jadi natijatul ikhtibar fi hadhihi sanah yurwil walil wa yashful alil. Nah, tamam. Natijatul ikhtibar itu nilai ujian pada tahun ini atau nilai ujian pada tahun ini sangat memuaskan. Nah, kita kan ngomong nilai ujian. Ini kan susunannya idhofah ya. Susunannya apa ya? Frase. Bahasa Indonesianya frase. Nilai ujian. Yang kita maksud nilainya atau ujiannya atau dua-duanya? Dua-duanya ya. Nilai ujian. Ujian itu sebagai penjelas dari nilai. Nilai apa? Nilai ujian. Nah, ini namanya frase. Sama seperti kalau kita bilang pintu masjid. Pintu masjid itu bukan sifat, tapi sebuah idhofah atau frase kalau dalam bahasa Indonesia. Yang kita maksud pintunya atau masjidnya? Ya dua-duanya. Pintu sebagai bendanya, masjid sebagai penjelas saja. Pintu masjid. Nah itu kalau dalam bahasa Arab pakai susunan idhofah. Susunan idhofah itu gimana? Nah, jadi huruf pertama yang contohnya pintu masjid ya, kan ada pintu kan babun, masjid kan masjidun. Ya. Nanti caranya babunya tidak perlu dikasih alif lam dan diharokatin domah saja. Jadi babul, babu, ya. Sedangkan mudhof ilaihnya yang di belakang itu pakai alif lam dan berharokat kasroh. Jadi babu al masjidi atau kalau kita sambung babul masjidi. Ini yang idhofah ya. Ini dalam bahasa Arab ada kayak gini ya. Jadi enggak kita ngomong misalkan kita ngomong mobil baru ya, itu pakai susunan idhofah enggak mobil baru? Enggak, pintu masjid sama mobil baru sama atau beda? Anda tanya. Beda. Beda dari apa ya? Baru itu apa? Baru itu apa? Baru. Nama benda atau sifat? Sifat. Ya, maka nanti nggak apa-apa. Kalau mobil baru kita ngomong sayyaratun jadidatun. Nggak perlu pakai susunan idhofah karena itu sih sifat ya, sifat. Sama kita bisa bilang masjid besar, masjidun kabirun, benar nggak? Masjidun kabirun, masjid besar. Kabirun sifat. Atau kalau kita tambahin kata pakai yang, ya. Masjid yang besar, cocok nggak? Cocok ya. Pokoknya kalau bisa kita tambahin yang berarti sih sifat dalam bahasa Arab naat ya, dalam bahasa Arab naat atau sifat dan itu harokatnya sama. Kalau masjidunnya domah berarti nanti sifatnya kabirunya juga domah ya. Tapi kalau kita bilang pintu masjid ini bisa dikasih pintu yang masjid, cocok nggak? Cara arti aja. Enggak. Nggak cocok, maka ini bukan sifat. Berarti dia pakai susunan yang lain, yaitu susunan idhofah. Contohnya tadi ya, babul masjidi, atau nilai ujian. Ini kan bukan nilai yang ujian, bukan, tapi nilai ujian. Maka natijatul ikhtibar.
natijatul imtihan itu juga bisa nilai ujian. Ya, ini itu adalah pembelajaran tentang kaidah, tapi ini sangat penting untuk mukalamah ya. Jadi idofah naat kayak gini. Yang masih agak bingung atau masih belum pernah belajar ini antum harus mendalami lagi tentang idofah atau naat ini ya. Baik. Ya, sebenarnya PDF yang anak kirim kemarin ada ya pelajaran itu yang buat yang menang-menang, tapi nanti nggak anak kasih buat yang menang saja karena ini pertemuan terakhir. Anak kasih yang mau japri aja ya PDF yang pembelajaran itu. Yang nggak bisa anak kasih buat semuanya cuma dua apa itu? Ya jelas kalau pulsa nggak bisa anak kasih semua. Kalau PDF anak bisa kasih semua. Karena sekarang kan pertemuan terakhir sama anak. Satu lagi ya, kalau masalah follow back juga itu nggak ada kasih semua ya. Itu khusus. Mas Tamir ya, kita lanjut dulu. Sama sekali tidak ada benarnya itu bahasa Arabnya la wajha lahu minas shihah. Coba ikutin bareng-bareng. La wajha lahu minas shihah. La wajha lahu minas sihah. Maratan ukhra la wajha lahu minas shihah. La wajha lahu minas sihah. Bermakna sama sekali tidak ada benarnya. Ya, sama sekali tidak ada benarnya. Contohnya di sini, pemberitaan wartawan tentang penyebaran Islam dengan benar, dengan pedang, sama sekali tidak ada benarnya. Ini apa namanya? Lawajalau minasihahnya di akhir, sama seperti yurwil gholil wa yasfil alil. Ya, bahasa Arabnya ini bukan ikhbar ya, harusnya akhbar ya. Akhbarus sohafi anil Islam. Ini sama idofah. Ini namanya idofah. Akhbarus sohafi. Pemberitaan wartawan. Kalau kita ngomong pemberitaan yang wartawan nggak cocok. Nah, ini susunan frase atau idofah. Jadi kayaknya tadi akhbarunya nggak pakai tanwin, pakai doma saja. Wartawan ini pakai alif lam dan ini berharokat kasroh. Akhbarus sohafi anil Islami. Pemberitaan wartawan tentang Islam menyebar dengan pedang sama sekali tidak ada benarnya. Ini ada sebuah cerita sih. Kenapa ini tidak benar? Ya emang tidak benar sih. Tapi kalau antum tahu di zaman dahulu itu emang secara fakta emang ada perang ya, dan itu orang-orang Islam juga ikut perang. Tapi sebelum itu antum harus tahu bahwasanya Rasulullah itu sudah memperingatkan ya. Jadi nggak kayak orang-orang yang tanpa ada apa-apa nyerang gitu, nggak. Rasulullah sudah memperingatkan dulu. Diperingatin gini-gini untuk bertakwa ini masuk Islam. Kalau dia menolak atau bahkan ada seorang raja Persia ya, anak suka sejarah ya, jadi anak nggak tahu. Seorang raja Persia itu dikirim surat oleh Rasulullah, bertobatlah kepada Allah, bertakwalah pada Allah dan masuklah Islam. Orang yang ngirim surat dibunuh, suratnya dirobek-robek. Maka waktu itu Rasulullah langsung mengeluarkan hadis bahwasanya orang Persia akan dihancurkan sehancur-hancurnya, dan akhirnya hancur ya. Orang Persia itu yang di Irak sekarang. Nah, jadi emang tidak benar. Sebelumnya ada peringatan, dan ketika Rasulullah sudah nyampe di kota, nggak semuanya dibunuh. Kalau orang Barat kolonialisasi itu dibunuh semua ya, laki-laki, perempuan, anak-anak, sampai di kota dibunuh semua. Kalau Rasulullah udah sampai kota, udah menguasai kota, diayomi, bahkan nggak diwajibkan masuk Islam, tapi masuk ke perlindungan. Ini agak cerita sedikit sih. Kembali lagi ke pemberitaan wartawan tadi. La wajha lahu minas shihah, sama sekali tidak ada benarnya. Anak kasih contoh lagi ya. Ya, kita cari yang gampang ya. Pemberitaan yang ada di televisi sama sekali tidak ada benarnya. Bagaimana itu bahasa Arabnya? Tinggal kita tambahin di televisi apa? Akhbar televisi. Pakai tilfas saja ya, tilfas. Akhbaru fit tilfas la wajha lahu minas shihah.
Enam, akhbarun fas la wajha lahu minas sihah. لا وجه Akhbarun fitil له fas la wajha lahu nasihat. minas sihah. Man yastati an yadrib misalan siwa fadlil hadi wa syifa. Bahasa Arab dulu, maujud. Ya, pakai bahasa Indonesia aja. Apa? Yuk, Firah, ada Firah. Lirostad. Bisa bikin contoh. Al-akhbar min Musailama al-Kadzab la wajha lahu minas sihah. Ma makna? Pemberitaan atau kabar dari Musailam al-Kadzab sama sekali tidak ada benarnya. Kalau itu lebih ke dakwah ya. Jadi dakwah ya. Dakwah tu Musailamah min al-Kadzab, Musailamah al-Kadzab la wajha lahu minas. Jadi pemberitaan sama dakwah beda ya. Bedanya apa? Ya, dakwah mengajak ke kebenaran, cuma kan kalau Musailamah al-Kadzab kan ya dia mengajak kebenaran, cuma dia bohong. Maksudnya kebenarannya itu salah. Menurut dia benar tapi salah. Dan itu masuknya dakwah ya, dakwah. Kalau pemberitaan lebih ke berita ya, berita. Jadi tadi lebih ke dakwah. Lakin jayid sama sekali tidak ada benarnya. Bahasa Arabnya la wajha lahu minas sihah. Ya, sekali lagi. Ya, kita lanjut dulu. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bahasa Arabnya coba ikutin ya. La yusonu bi bayan. La yusanu bi bayan. La yusonu bi bayanin. La yusanu bi bayanin. Ma makna tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bahasa Arabnya la yusonu bi bayanin. Contohnya di sini cintaku padamu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, ini pakai masdar ya, mahabbah. Mahabbati ilaiki la tusonu bi bayan. Nah, ini pakai masdar ya. Contoh yang lain yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, misalkan kita pakai kalimat-kalimat bucin aja ya. Kalau tadi ada cinta, dan ada rindu. Bahasa Arabnya rindu apa? Mustaq itu lebih ke orang yang rindu ya. Orang yang rindu. Kalau kerinduan saja apa? Kerinduanku padamu sama seperti ini dikasih ya. Jadi syauki ilaiki atau ilaika la tusonu bibayan. Nah, pakai la yusonu. Kenapa la yusonu? Karena ini kembalinya ke syaukun. Syaukun mudzakkar atau muannas? Enggak ada tak marbutoh. Mudzakkar, maka di sini bukan la tusonu tapi la yusoh. Domir hia, domir huwa ya, domir huwa. Ini kan domir hia. La tusonu ini domir hia. Kalau domir huwa pakai iya. Jadi syauki ilaiki la yusonu bibayan. Itu contohnya. Ada yang bisa bikin contoh lain? Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Khairul Azhar ada, Khairul Azhar. Isna misalan, bikin contoh. Bahasa Arab bisa nggak? Kalau nggak bisa, bahasa Indonesia apa? Indonesia dulu. Ya, tafadhal. Saya melihat kecantikanmu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Melihat kecantikanmu, Ustaz. Ya, jadi kalau la yusonu bibayan ini kalau kita pakai fiil bisa saja. Ini nanti kita ngomongnya anzuru jamalaki la tusonu bibayan, tapi kurang cocok. Kalau pengen lebih cocok pakai seperti di sini. Jadi kecantikanmu langsung aja,
kecantikanmu tidak Apa bisa bahasa Arab? diungkap. Ya. Kecantikanmu jamalik, ya jamaluka, Ustaz. Jamaluki kalau perempuan. Jamaluki, ya Allah. Jamaluki, la yusonu bi bayanin. Tamam asanta. Jadi Alhamdulillah. kalimat la yusonu bibayan ini lebih cocok pakai masdar ya. Jadi kalau kita ngomong pakai fiilnya nanti agak susah ya. Kalau didengar tuh nggak enak ya. Kalau orang yang udah punya zauk al-arabi itu perasaan dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa yang perasaan ya. Salah harokat, habis itu harokat yang susah itu sebenarnya kita nggak tahu, tapi bagaimana bisa merasakannya ya dengan ini ya, dengan apa namanya, dengan merasakan pakai zauk ya. Contohnya di sini ini kelihatan nggak PDF yang mana? Ini tulisan Arab gundul kelihatan nggak? Waduh. Ada ya, tulisan Arab gundul ada ini. Ada. Ini pelajaran anak kuliah ya. Soalnya ujian soalnya. Nah, antum bisa lihat di sini ya. Ini kalau secara bahasa ada yang tidak mengerti. Contoh yang tidak mengerti artinya mana ya? Nama kalam. Kayak gini. Wa huwa lam yaro al-ghul. Ini ana nggak tahu artinya. Beneran ana nggak tahu artinya. Ini tapi bacanya gimana? Kalau orang yang sudah punya zauk al-arabi nanti pasti tahu al-ghul. Bukan al-ghil ya, bukan al-ghul tapi al-ghul. Ya, kalau nggak salah artinya gul ya. Antum tahu Tokyo Ghoul? Itu animasi ya. Tokyo Ghoul. Ghoul itu hantu ya. Ghoul bahasa Arabnya hantu. Ya, itu contoh aja itu. Ya, bahasa Arab itu bahasa, kembali lagi ke bahasa yang zauk ya, pakai perasaan. Jadi kalau orang yang udah punya perasaan bahasa Arab itu akan merasa nggak enak tadi kalau pakai fiil. Bagaimana cara mendapatkan zauk al-arabi seperti itu? Nggak ada cara lain selain sering membaca, sering belajar, sering kayak gini-gini. Nanti lama-lama akan dapat. Karena nggak ngerasa juga. Meskipun zauk al-arabiana masih belum bagus, tapi nggak kerasa bagaimana cara mendapatkannya, nggak tahu ya. Karena mungkin udah belajar lama, jadi udah tahu kayak gituan ya. Jadi kita belajar bahasa Arab itu kalau kita meminta pemahaman, kalau kita pingin pintar dalam belajar bahasa Arab itu agak susah ya, karena bahasa Arab ini apa namanya, bahasa yang luas dan agak ribet juga. Tapi kita belajar bahasa Arab itu tujuannya belajar aja ya, belajar aja. Emang kita pingin pintar, tapi kita belajar aja tanpa ada niat gini-gini, tanpa ada syarat gini-gini. Nanti lama-lama akan bisa sendiri ya. Karena kita nggak terlalu berambisi untuk menguasai bahasa ini. Tapi kita punya niat yang jelas, niat kita pengen belajar lillahi ta'ala bahasa Al-Quran, pengen memahami agama dengan lebih detail lagi. Tanpa ini ya, tanpa ada pamrihnya. Maksudnya ada syarat. Oh, kalau saya selama 2 bulan atau selama 1 tahun nggak pinter, udahlah nggak belajar lagi. Jangan kayak gitu ya. Bahasa Arab itu memang bahasa yang sangat luas ya, sangat luas. Dan kalau kita mengejar target itu bagus. Target itu bagus untuk memicu motivasi kita. Tapi ketika target itu tidak tercapai, ini tidak berlaku dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu udah belajar aja, nanti pasti lama-lama bisa. Yang penting antum punya cara belajar yang bagus ya. 6. Karena yang namanya pemahaman itu berasal dari Allah. Jadi kita cuma berusaha saja. Kalau emang belum paham ya belajar lagi. Kalau paham itu berarti udah. Pemahaman itu salah satu rezeki ya. Rezeki bukan uang saja. Pemahaman itu salah satu rezeki juga ya. Kesehatan, pemahaman, terus ilmu itu rezeki juga. Jadi rezeki bukan diidentifikasikan dengan uang saja. Kembali lagi ke sini ya. Tadi udah dibikin contoh sama Syekhul Azhar, Jayid ya, al-misal. Tapi kalau yang kalimat yang la yusanu bibayan ini lebih bagus pakai masdar kayak gini ya, mahabbati atau jamaluka atau kayak tadi ya, syauki ilaika, ilaiki, itu sini-sininya pakai masdar ya, atau yang lain-lain juga nanti bisa. Patut diacungi jempol, yusharu ilaihi bil banan. Ya, 2 lagi.
Ya, dikit lagi, 2 lagi. Patut diacungi jempol, bahasa Arabnya yusyaru ilaihi bil banan. Wa isnani salasa. Yusharu ilaihi Maratan ukhra, sekali lagi. Yusyaru ilaihi bil banan. Yusyaru ilaihi bil banan. Apa makna? Patut Patut diacungi diacungi jempol. jempol. Ya, patut diacungi jempol. Di sini contohnya kesungguhan santri di dalam murojaah patut diacungi jempol. Badlu juhudi talibi fil murojaah mimma yusyaru ilaihi bil banan. Kesungguhan santri dalam belajar. Badlu juhud ini kesungguhan santri di dalam murojaah patut diacungi jempol. Ini pakai masdar juga. Nah, contohnya lagi, misalkan akhlak para santri di pondok ini patut diacungi jempol. Ya, sama seperti di sini ya, nanti akhlak para santri ya, akhlakut tullab fi hadzal ma'had. Pakai mimma di sini. Mimma yusyaru ilaihi bil banan. Ya, jadi akhlakut tullab fi hadzal ma'had mimma yusyaru ilaihi bil banan. Atau misalkan pemahaman kamu tentang Islam patut diacungi jempol. Apa bahasa Arabnya pemahamanmu? Fahmuka. Tentang Islam apa? Tentang bahasa Arabnya apa? An. Nah, mumtaz. An itu bermakna dari atau tentang. Cuma di sini pakai tentang. Fahmuka anil Islam mimma yusyaru ilaihi bil banan. Ini banyak ya contohnya. Man yastati an yadriba misalan. Coba yang tadi diam ya. Kayak bahasa Indonesia aja nggak apa-apa kalau belum bisa bahasa Arabnya. Ada ini. Siti Nurhani. Wujud Ustaz. Ya bisa bikin contoh. Aisyah. Ya, tafadhol. Silakan. Setelah belajar bahasa Arab dengan pembelajaran yang bagus, patut diacungi jempol. Gimana tadi bahasa Indonesia? Siswa yang belajar bahasa Arab dengan pembelajaran yang bagus, patut diacungi jempol. Kita pakai siswa dulu. Siswa bahasa Arabnya apa? Atolibu ya, atolibu. Yang belajar. Yang itu bahasa Arabnya apa? Yang. Alladzi ya. Alladzi. Jadi at-talibu alladzi. Alladzi ini sesuai mudzakkar atau muannasnya ya. Kalau at-talibu kan mudzakkar, jadi pakai alladzi. Kalau misalkan perempuan nanti at-talibatu pakai allati. Siswa yang belajar, at-talibu alladzi. Belajar apa? Di sini belajar lebih pakai ya ta'allamu ya. Bagus ya. At-talibu alladzi yata'allamu al-lughal arabiyyah bi tariqatin jayyidah. Murid yang belajar bahasa Arab dengan cara yang bagus, bi tariqatin jayyidah atau bi tariqatin ra'iah, bi tariqatin mubdi'ah, itu artinya banyak. Pakai jayyidah aja yang gampang. Bi tariqatin jayyidah mimma yusyaru ilaihi bil banan. Patut diacungi jempol. Ini tadi salah satu contoh. Asanti. Barakallahu fik. Ba'da kita lanjut sampai akhir dulu untuk menghemat waktu. Madza naqul arabiyatan untuk menghemat waktu. Taufiran lil waqti. Taufiran lil waqti. Bermakna untuk menghemat waktu. Taufir itu masdar ya, masdar. Di sini ada contoh untuk menghemat waktu, kita bahas satu pelajaran saja hari ini. Taufironil waqti nadrusu al-yaum darsan wahidan faqat. Untuk menghemat waktu ini di awal, nggak seperti yang lain-lain tadi. Yang lain-lain tadi kan di akhir ya. Ini di awal. Untuk menghemat waktu kita makan malam di rumah bukan di restoran.
Taufiron lil wakti nata'asya. Ini yang ana bilang kemarin ya. Nata'asya apa? Makan mah? Ya, yang Malam. isya kemarin ya, nata'asya. Asya, makan malam. Nata'asya fil baiti, makan malam di rumah. Tidak di restoran, la fil mat'ami. Di sini pakai laisa juga bisa, laisa fil mat'am juga bisa. Untuk menghemat waktu kita pergi dengan pesawat. Taufiron lil wakti nusafiru bitta'irah. Untuk menghemat waktu saya akan bicara 5 menit saja. Taufiron lil wakti saat takallamu khamsa daqaiq faqat. Ya, terjemahkan ya anak kayak bahasa Indonesia. Untuk menghemat waktu saya akan pergi ke sekolah pakai sepeda. Apa bahasa Arabnya? Untuk menghemat waktu. Bahasa Arabnya tadi apa? Taufiran lil waqti. Saya akan pergi ke sekolah. Akan, ada akan. Berarti makan apa? Azhabu Sa'adhabu ke sa'adhabu sekolah. Ilal Azhabu madrasah. ilal Ilal madrasah madrasah. Dengan sepeda. bidarrajah. Roja. Bidarajat. Tamam. Ada hiya al-misal. Man yastati al-akhir. Siapa yang bisa bikin contoh? Ana Ustaz Saujarib. Tamam. Apa Doli? Taufiron lil wakti nata'alamu bil jiddi fi hadzal yaum. Apa makna? Untuk menghemat waktu kita belajar dengan sungguh-sungguh di hari ini. Hubungannya sama waktu tapi apa? Hubungannya sama waktu. Gak gini. Menghemat waktu, Ustaz. Ya, itu hemat waktu. Ya, berarti kalau nggak sungguh-sungguh nggak hemat waktu ya. Ya. Nah, malah bahasa jayyid al-misal mumtaz bil lughal arabiyyah ahsanti. Yang bisa pakai bahasa Arab tadi ada siapa aja tadi? Fadlil Hadi sebenarnya. Terus Syifa, terus tadi ada siapa lagi? 6. Yang merasa Mbak Den Arsila Risalah Al-Khos Ilayya. Nanti Japri saja yang merasa tadi jawab pakai bisa bikin contoh bahasa Arab. Termasuk yang terakhir tadi ya, tadi Fatimah Az-Zahra. 6. Intahayna fi ad-dars fi mawdu' Ustaz, al-uslub wal maqta'. Gimana? soal yang kemarin Ustaz, yang di Oh ya. Kemarin ada beberapa orang yang nanya di WA ya, dan itu penjelasannya agak panjang. Ana suruh nanya di Zoom karena biar yang lain dapat manfaatnya juga dan yang lain juga tahu. Tadi dari siapa? Fadil Hadi dulu ya. Pengen bisa kalam ya. Bagaimana cara mukalamah atau kalam yang bagus ya? Soalnya malah. Sahih. Mungkin dari antum atau beberapa dari antum ada yang sudah belajar di pondok Qawaid ya, termasuk pondok baca kitab. Saya ada yang di sini. Kaifa binisba al-kalam hunaka, tapi gimana kalau kalam di sana? Agak susah atau jalan maksudnya? Yang kalam bil lughal arabiyyah. Susah. Agak susah ya. Mungkin kalau yang di pondok baca kitab atau pondok baca belajar Qawaid itu lebih fokus di Qawaid, jadi mungkin agak susah di kalam. Tapi kalam ini sebenarnya nggak terlalu susah belajarnya. Terutama buat yang sudah punya dasar ya. Orang-orang yang sudah di pondok baca kitab atau sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya atau pernah kursus meskipun nggak lama atau gimana pun itu lebih gampang untuk belajar kalam. Ya, bagaimana caranya? Ya, antum sebenarnya nggak susah, tapi sebenarnya caranya kalau kita ngomong itu mudah, tapi niat yang tekad yang kuat itu susah ya. Al-lughatu hiyal mumarosah. Ada orang yang bilang al-lughatu hiyal mumarosah. Bahasa itu adalah latihan, bahasa itu adalah praktek ya. Sebenarnya kalau kita ingin belajar kalam, bagi orang yang sudah punya dasar ya, yang sudah punya dasar, yang sudah bisa merubah qawaid. Kalau yaqra'u itu buat dia laki-laki. Kalau saya itu bukan aqra'u. Bukan ana yaqra'u, bukan, tapi ana aqra'u. Ini maksudnya qawaidnya ya. Kalau antum sudah bisa seperti ini, tinggal satu cara lagi, yaitu tinggal banyak praktek ya. Maris nafsakum, tobik nafsakum. Antum tinggal praktekkan diri antum tinggal latih diri antum ke siapa. Nah, ini ada beberapa
tempat ya. Yang pertama kalau antum di lingkungan pondok ya. Di lingkungan pondok antum bisa praktek dengan teman pondok antum yang satu visi, satu tujuan. Dia pengen bisa kalam. Antum berdua maksudnya ta'amul bainakum bil lughal arabiyyah, saling bermuamalah dengan dia pakai bahasa Arab ya. Ini terjadi ya, ada murid anak di takalam offline dulu ya, sekarang udah ngajar di offline, nggak ngajar di offline lagi. Karena kemarin ngajar di offline, ada orang yang teman anak, bukan teman si murid, dia itu udah bagus bahasa Arabnya, mukalamahnya itu bagus banget. Dan katanya dia belajar bahasa Arab baru lulus SMA, tapi kok bagus banget kalamnya. Terus anak tanya, belajar dari mana? Katanya dia pernah di pondok baca kitab seperti orang-orang, tapi dia katanya ada temannya itu satu visi, dan temannya ini mau teman sama dia ini bermuamalah bil lughal arabiyyah. Dan kemarin pas anak tes waktu di tanah offline itu bagus banget ya mukalamahnya. Karena seperti itu di pondoknya itu ya. Mungkin kalau pondok antum pertama kalau lingkungannya belum berbahasa, antum bisa cari satu teman atau dua teman yang ingin berkomitmen untuk berbahasa. Itu yang pertama. Tapi kalau emang nggak ada, ya kalau nggak ada, antum udah nyari dimanapun nggak ada teman yang ingin berkomitmen mukalamah bareng ya. Karena mukalamah ini harus praktek. Antum bisa cari teman secara online ya, secara online. Antum kan sekarang udah zaman modern, bukan zaman yang bukan zaman jahiliyah, bukan jahiliyah ya. Tapi zaman-zaman yang dulu lah ya. Jadul ya, zaman jadul. Itu nggak ada HP, tapi antum sekarang udah ada HP, antum bisa voice note ya. Kalau pengen ini voice note itu bagus. Nah, itu bisa antum cari teman yang berkomitmen untuk praktek bahasa. Misalkan kalau kita ngomong ke orang lagi ngapain kamu hari ini, itu diganti pakai bahasa Arab. Madza ta'mal al-yaum. Nanti orangnya yang jawab itu al-yaum ana sa'adrusu bil jami'ah wa sa'adhabu fi sa'ah sabiah, pergi jam 7 atau ya itu ya. Percakapan sehari-hari antum dulu aja mulai di situ. Kalau antum nggak nemu orang yang online lagi, ya sebenarnya cara yang terakhir ya bisa sama Ana sih, tapi Ana akan jawab. Kalau antum nanya Ana pakai bahasa Arab, pasti ya akan Ana ladenin pakai bahasa Arab ya. Dan antum misalkan jam 7 bahasa Arabnya apa? Nanti pasti Ana jawab juga fisa'ah as-sabi'ah. Itu kan sekalian antum tanya juga ya. Jadi emang harus praktek sih cara-caranya. Jadi tadi ada praktek sama teman, lingkungan dulu. Kalau lingkungan di pondoknya bagus berbahasanya, salah satunya mungkin kalau di pondok anak kan lumayan bagus, itu ya kita tinggal ngikutin arah saja, nanti lama-lama bisa. Tapi kalau pondoknya masih belum ada lingkungan berbahasa, bisa cari teman yang di pondok dulu, yang offline dulu, utamakan yang offline dulu. Tapi kalau yang offline benar-benar nggak ada lagi, ya bisa cari teman online untuk saling praktek. Kalau teman online benar-benar nggak ada lagi, ya silakan tabik binafsikum, antum praktek dengan diri sendiri ya. Contohnya mungkin jadi kan antum kalau melakukan kegiatan kan biasanya ngomong dalam hati dulu. Nggak tahu kalau antum ya. Kalau anak gitu ya. Misalkan anak kan, oh hari ini anak mau ngopi, terus main ini, terus nonton ini, ya duniawi semua ya hidupan. Ya, itu antum kan biasanya ngomong pakai bahasa Indonesia. Ya, antum terjemahkan pakai bahasa Arab. Al-yaum urid an adhab ilal makha ma asdiqai al-mutakharrid min ma'had wa ba'da dzalika adhab ila dukan, apa ngapain aja ya. Itu contoh-contoh pakai ngomong sendiri ya. Ini ngomong dalam hati juga nggak apa-apa, atau ngomong dengan pelan-pelan juga bisa. Ya, jadi dengan praktek ini lama-lama tuh makan terbiasa, dan kalau terbiasa pasti bisa. Itu cara yang mungkin apa namanya, yang bisa kita tahu ya. Kalau ini khusus mukalamah ya. Khusus mukalamah. Sebenarnya mukalamah itu nggak terlalu susah, yang penting antum banyak praktek aja. Tapi kalau bagi orang yang pengen bisa membaca, contohnya anak asar kayak gini, ini anak bisa bahasa Arab tapi nggak bisa baca sama sekali kayak gini, gimana? Ini salah satu permasalahan sama anak ketika anak masuk awal kuliah ya. Anak di pondok dulu bukan pondok baca kitab, jadi anak susah sekali membaca kayak gini-gini ya. Tapi sekarang alhamdulillah di semester akhir ini anak udah lumayan bisa ya. Ya udah bisa lah istilahnya. Dan bagaimana caranya ya, banyak membaca, banyak praktek, banyak membaca.
Asalkan satu, membacanya dengan jangan dalam hati. Idza taqra'una binafsikum wala tadhhir aswatakum la yu'athir syai'an ilaikum jami'an ya. Kalau kalian membaca sesuatu yang bahasa Arab, bacanya di dalam hati. Sama seperti kita membaca Al-Qur'an dalam hati. La yu'asyir fi kalamikum la yu'asyir fi lahjatikum. Enggak akan berpengaruh di lisan antum, enggak akan berpengaruh di lahjah antum. Ya. Jadi bacanya pakai suara keras. Summa ya'ti kitabun akhar dzu qimatin alamiyatin kabiratin huwa kitab al-bayan wa tabyin lil jaid hadzal kitab alladzi qala fihi, pakai suara yang keras kayak gitu ya. Pelan-pelan enggak apa-apa. Itu kalau permasalahan antum membaca kitab, menerjemahkan atau membaca kitab memang harus banyak praktek membaca. Tapi kalau permasalahan antum di kalam udah punya dasar qawaid, punya dasar baca kitab ya, tinggal antum banyak praktek saja. Terus kalau permasalahannya belum paham qawaid, belum paham baca kitab gimana? Harus belajar ya. Antum belajar qawaid tanpa ada guru maksudnya itu akan sangat susah ya, sangat susah. Jadi kalau permasalahan antum dalam bahasa Arab itu beda-beda ya. Antum masuk yang mana dulu? Kalau antum mungkin permasalahannya di kalam, caranya seperti tadi, banyak praktek. Antum biasanya dengar bahasa Arab itu paham, tapi kok saya ngomong masuk saya, emang nggak ada cara lain, harus praktek. Tapi kalau permasalahan antum bisa ngomong, tapi ketika orang ngomong bahasa Arab kita dengernya nggak susah ya, banyak denger. Kalau permasalahan antum banyak kurang membaca, sering membaca dengan suara keras. Kalau permasalahan antum belum belajar dasar ya harus belajar dan ada guru ya. Kalau nggak ada guru agak susah bahasa Arab. Ya gurunya siapa saja. Cuma antum kalau mau jadikan anak guru atau nanya anak, insya Allah bisa. Anak bantu kalau anak kosong. Ya, itu adalah permasalahan-permasalahan dalam bahasa Arab. Memang agak kompleks ya, karena bahasa Arab ini kalau kita menguasai nggak cuma ngomong saja. Mungkin kalau di bahasa lain biasanya cuma kalau di mana namanya? Kalau di Inggris kan ada listening, writing, terus speaking. Satu lagi apa ya? Listening, writing, speaking. Lupa nah satu lagi. Reading. Ya reading sama sih sebenarnya. Cuma kan kalau bahasa Inggris harokatnya kan sudah ada. Maksudnya kan kita ngomong ayam kan ada huruf-hurufnya. Bahasa Arab kan nggak ada harokatnya. Sekarang masih mending. Ya kita belajar bahasa Arab sekarang itu mending. Masih ada titiknya. Dulu kalau di zaman Rasulullah, di zaman sebelum ada Abul Aswad Ad-Du'ali, sebelum ada Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, huruf ta itu nggak ada titik dua ya. Gini aja. Huruf ja itu nggak ada titiknya. Nggak tahu ja, ha, ho. Sekarang masih mending, sudah ada titiknya, udah ada gini-gini ya. Meskipun nggak ada harokat, kalau nggak ada harokat itu emang udah umum sekarang ya. Sekarang kalau harokat itu emang harus belajar ya. Jadi kalau antum masih merasa di tahap pertama belajar bahasa Arab, silakan dilanjutkan lagi. Tanya orang yang sudah berpengalaman, tanya orang yang sudah bisa, dan soalnya itu membantu antum ya, banyak nanya. Cuma kalau anak dulu nggak seperti itu. Kenapa anak tidak seperti itu? Ya karena udah ada di lingkungan pondok, terus kuliah anak juga Fakultas Bahasa Arab yang sangat membantu. Jadi anak tanpa tanya-tanya orang, anak bisa ya. Jujur anak kalau sekarang kuliah itu semenjak online ini anak nggak pernah sama sekali nanya ke dosen. Anak orangnya pasif ya, pasif listening. Cuma dengerin aja. Kok bisa tapi ya udah terbiasa sih, tapi udah terbiasa, tapi lingkungannya udah lingkungan bahasa, jadi mungkin anak nggak perlu nanya, udah lumayan bisa. Cuma kalau antum masih belum seperti itu ya jangan malu-malu untuk tanya ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Itu tadi pertanyaan Fadil Hadi, nggak panjang dan ada penjelasan yang lain juga. Kurang Ustaz. Nah, mohon. Man yurid an yas'al akhar? Kemarin Syifa mau nanya juga ya, nanya apa? Yang itu Ustaz. Bilangan. Oh bilangan ya, oh ya bilangan. Jadi kan kemarin udah nasyar ya al-adat itu yang di pertemuan pertama ada kan PDF-nya al-adat yang bilangan ya. Jadi antum kalau belajar kaidah bahasa Arab ada mudzakkar sama muannas pasti ya, yang namanya isim
itu ada mudzakkar dan Muannas. mudzakkar dan muannas. Mudzakkar itu kalau orang itu jelas. Kalau kayak Ana, kayak Fadil Hadi ini mudzakkar karena laki-laki jelas. Tapi kalau kayak Syifa, kayak Bu Anis, kayak Elis ini mudzakkar atau muannas? Muannas. Jelas muannas ya, perempuan. Dan bahasa Arab nggak ada yang tengah-tengah ya. Nggak ada yang tengah-tengah. Jadi antara laki-laki atau perempuan nggak ada tengah-tengah itu. Mudzakkar atau muannas itu jelas. Tapi kalau buat benda kita nggak bisa ngomong dong. Misalkan Ana bilang tadi, ini HP ya. HP ini nggak punya jenis kelamin. Ini laki-laki atau perempuan jelas nggak bisa. Nah, terus kita tahu ini mudzakkar muannas dari mana. Nah, kita tahu mudzakkar muannas dari segi lafadznya, dari segi Huruf. dari segi hurufnya. Kalau huruf akhirnya ada tak marbutoh, maka itu muannas. Kalau tidak ada, itu mudzakkar ya. Kalau contoh di sini tadi HP ya. HP itu bahasa Arabnya jawalun, lun, terakhirnya itu lam. Ada tak marbutoh enggak? Tidak ada. Idzan huwa mudzakkar atau muannas. Itu mudzakkar atau muannas. Kalau enggak ada tak marbutoh, Zakar. mudzakkar. Ya. Contoh lagi ada kitabun. Kitabun ini buku. Buku ini enggak ada tak marbutoh, maka jelas itu mudzakkar, benda. Dan kalau benda nggak bisa dirubah, kita ngomong jawalun ditambahin tak marbutoh, jawalatun nggak bisa ya. Yang namanya benda emang seperti itu, nggak bisa tambahin tak marbutoh. Kalau orang kayak profesi bisa mudarrisun, mudarrisatun bisa. Kalau sayyarotun mobil ada tak marbutoh, maka itu muannas. Itu kaidah dasar dalam bahasa, ada mudzakkar, muannas. Sekarang kalau kita masuk ke angka yang bahasa Arabnya al-adad ya, al-adad wal ma'dud. Ini isim juga ya. Yang namanya isim seperti yang Anda bilang tadi, ada mudzakkar, ada muannas. Ada mudzakkar sama ada muannas ya. Kalau angka 1 itu bahasa Arabnya wahidun buat mudzakkar ya. Kalau angka 2 isnani. Nanti kalau muannas wahidatun 1 ada tamar buta berarti wahidun tadi kan 1 mudzakkar. Kalau muannasnya ada tamar buta wahidatun. Kalau angka 2 isnani buat mudzakkar. Nggak ada taknya, tapi kalau itu mudzakarnya. Kalau muannasnya isnatani ada taknya di akhirnya. Nah, tapi untuk itu angka 1 dan 2 ya. Itu angka 1 dan 2 wahidun isnani, wahidatun isnatani buat muannas. Tetapi buat angka 3 sampai 10 itu tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu ya. Ini hukumnya kebalikan ya, kebalikan ya. Iya. 3 itu bahasa Arabnya salah satun buat mudzakkar. Loh, kok ada tak marbutoh? Kaidah angka untuk angka 3 sampai 10 itu ada tak marbutoh buat mudzakkar. Iya, Jadi nanti salah satun, arbaatun, khamsatun, sittatun ada tak marbutohnya semua. Sab'atun 7, 8 samaniyatun, 9 tis'atun, 10 asyaratun. Ini buat mudzakkar. Walaupun itu laki-laki ya. Apa ya? Walaupun itu laki-laki. Maksudnya dia mudzakkar gitu maksudnya. Dia mudzakkar walaupun ada tak marbu. Tak marbutoh. Kaidah angka berbeda. Maksudnya kaidah angka berbeda. Kalau muannas gimana? Tinggal dihilangin. Kalau tadi salah satun mudzakkar ya. Kalau muannas dibalik berarti nggak ada tak marbutoh langsung. Salatun, arbaun, khamsun, sittun, 7, sab'an, sab'un. Ya, jadi itu